Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini di dalam perenungan firman Tuhan 6 Juli 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya kita masih diberi kesempatan untuk dapat menjalani aktivitas kita pada hari ini. Nah saudaraku, sebelum kita boleh memulai untuk mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur pada saat ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, untuk kami hidup mempermuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu mendengar firman-Mu, urapi kami, layakkan kami, sehingga firman-Mu itu menjadi suluh, menjadi terang di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau yang menuntun, Engkau membimbing kami, dan Engkau adalah gembala yang baik bagi setiap kami. Allah yang memberkati setiap kami dimanapun saat ini berada. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Ini kami mau taat untuk mendengar firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya perenungan firman Tuhan pada hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menjadi murid yang sungguh-sungguh setia di dalam mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang berjudul Allah Hakim yang Adil. Kita boleh bersama membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 75. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Allah Hakim yang Adil. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Selah, aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya segala ketidakadilan dinyatakan. Tuhan kita sungguh ajaib dan benar. Tuhan yang menguasai waktu dan menghakimi dengan kebenaran. Jika bukan Tuhan yang menopang, maka bumi dengan segala penduduknya akan hancur dalam sekejap. Hal ini mengingatkan kita akan bencana alam yang pernah terjadi di Palu. Bukan hanya gempa bumi dan tsunami, namun ada lagi bencana baru yang dinamakan likuifasi yang selama ini belum kita dengar. Tanah yang bergerak, berputar, dan menelan semua benda di atasnya, termasuk rumah dan manusia,
dan penghuni. Ini mengingatkan kita agar kita jangan sombong, jangan suka berbicara dengan bertegang leher. Allah Maha Kuasa, Dialah yang menguasai alam semesta. Apabila sudah waktunya, tidak ada satupun yang bisa lari dari penghakiman Allah. Selanjutnya dikatakan bahwa semua kemuliaan manusia bersumber dari Allah, seperti yang difirmankan, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Siapa yang tinggi hati bersiap-siaplah, akan tiba waktunya akan direndahkan. Allah, hakim yang agung, memberi kemuliaan pada manusia bukan untuk menyombongkan diri, merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih dari yang lain. Segala kemuliaan harus kita kembalikan bagi Tuhan. Sebagai penutup, pemazmur sekali lagi kembali bersorak dan memuji nama Tuhan, karena ia tahu bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan akan menyatakan keadilannya. Siapapun saudara saat ini, kalau kita menghadapi situasi yang sama seperti pemazmur, diperlakukan dengan tidak adil, mari kita punya iman dan keyakinan yang sama bahwa Tuhan, hakim yang adil itu akan segera menyatakan keadilannya. Sebaliknya, siapapun saudara, terlebih jika seorang anak Tuhan, jika hidup penuh kecongkakan, selalu meninggikan diri, cepatlah bertobat. Jika tidak, Anda akan menerima piala penghukuman Tuhan. Lembaga peradilan sering mendapat sorotan publik. Ironisnya, sorotan itu bukan karena lembaga telah bertindak adil, melainkan karena mempermainkan keadilan dan kebenaran hanya demi uang. Saudaraku, Allah tidak demikian ketika bertindak sebagai hakim. Renungan kita hari ini adalah nyanyian pujian tentang keyakinan dan penantian akan keselamatan dan keadilan dari Tuhan atas umatnya. Dan kemungkinan mazmur ini dilatar belakangi oleh adanya serangan dari Sanherib atau musuh lain yang berbahaya. Dalam situasi yang mencemaskan karena serangan musuh, Asaf mengajak kita untuk bersyukur dan bersorak-sorak kepada Allah. Bukan tanpa alasan Asaf melakukan hal itu. Keyakinan Asaf yang melakukan hal itu adalah menjadi dasar ajakannya kepada umat untuk bersyukur dan bermazmur bagi Allah. Di dalam bersyukur dan percaya apapun yang akan terjadi, Tuhan yang kita sembah adalah Allah dan hakim yang adil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kehidupan kita dikelilingi dengan ketidakadilan. Bahkan ketidakadilan itu mungkin dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjunjung tinggi dan menjadi teladan di dalam menjalankan keadilan dan kebenaran. Namun, jangan berhenti berharap dan beriman kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah, hakim yang adil. Percayalah, akan tiba waktunya Allah akan memperhatikan keadilannya. Ia memperlihatkan keadilannya, baik kepada orang fasik maupun kepada kita, umat kesayangannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Mari kita terus dapat melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, serta merenungkannya. Saudaraku, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menjadi pedoman, menjadi suluh, bahkan menjadi pelita di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau yang menerangi setiap pikiran, perasaan hati kami,
sehingga firman-Mu sungguh-sungguh hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus memberikan kami keinsyafan, pengertian yang baru akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dan kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya. Urapi kami, penuhi kami. Engkau yang memimpin kami sehingga keberhasilan menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat di dalam beraktivitas saudaraku. God bless you all.